Baik, perkenalkan kami dari SGDA 1 akan mempresentasikan mengenai studi proyek kami berjudul Pathophysiology of Iron Deficiency Anemia. Next. Berikut adalah beberapa anggota dari SGDA 1. Next. Dan sini ada beberapa dari outline kami. Next. Perkenalkan, nama saya Timotius Edward Putar dengan 3 digit NIM terakhir 097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Next. Next. Iron defisiensi dan iron defisiensi anemia merupakan kondisi medis yang sering terjadi di seluruh dunia. Kondisi ini masih memiliki ketidakpastian mengenai pengobatan dan diagnosis yang benar. Iron defisiensi anemia adalah anemia akibat dari terganggunya eritropoiesis akibat dari terjadinya defisiensi besi yang berat. Meskipun mudah dalam diagnosis iron defisiensi dan iron defisiensi anemia karena penurunan asupan zat besi, hal ini akan semakin sulit dan kompleks untuk mengenalinya ketika itu ditutupi oleh gangguan inflamasi. Secara epidemiologi, prevalensi iron defisiensi anemia tertinggi pada akhir masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Berdasarkan pemaparan tersebut, sangat penting untuk memahami anemia defisiensi besi. Maka dari itu, kami menyusun literatur ini agar dapat menjadi salah satu sumber dalam mempelajari patofisiologi dari anemia defisiensi besi. Next. Baik, perkenalkan saya Yohanes Bergman Subarnaladumaran dengan 3 digit terakhir 008. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah rumusan masalah. Untuk turun proyek kami bisa dilihat di layar. Next. Untuk tujuannya kurang lebih sama. Next. Untuk manfaatnya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama manfaat bagi mahasiswa. Di sini literatur ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memperoleh pemahaman yang baik terkait iron defisiensi anemia. Juga menjadi sumber informasi serta menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan penelitian terkait. Yang kedua, manfaatnya bagi instansi pendidikan. Di sini, literatur ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan atau referensi untuk mengembangkan kebijakan penulisan penelitian dalam bidang medis, khususnya berhubungan dengan iron defisiensi anemia. Next. Baik, perkenalkan nama saya Imade Murahdananjaya dengan 3 digit NIM terakhir 224. Next. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada bab 2 kajian pustaka. Next. Bagian pertama yaitu definisi. Jadi definisi anemia defisiensi zat besi yaitu anemia defisiensi besi adalah salah satu penyakit hematologi yang sering dijumpai pada bayi, perempuan pada usia reproduksi, dan anak-anak. Anemia defisiensi besi merupakan anemia yang dikarenakan kurangnya ketersediaan zat besi di dalam tubuh, sehingga menimbulkan zat besi yang dibutuhkan untuk eritropoiesis tidak terpenuhi. Hal ini diindikasi dengan gambaran eritrosit hipokromikrositer, penurunan kadar besi serum, cadangan besi, dan transferin, disertai dengan total iron binding capacity atau TIBC, atau peningkatan kapasitas ikat besi. Keadaan ini akan menimbulkan kelemahan sehingga menjadi hambatan untuk beraktivitas serta mengganggu perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya melanjutkan. Perkenalkan nama saya Edo Yamaditya Mahadiputra dengan 3 digit NIM terakhir 022. Bisa di next slide. Baik, di sini saya izin untuk membahas mengenai bagian epidemiologi. Baik, secara epidemiologi, prevalensi tertinggi dari iron defisiensi anemia atau IDA itu terjadi pada akhir masa bayi atau awal masa kanak-kanak. Nah, menurut WHO itu menyatakan bahwa prevalensi IDA pada negara berkembang itu mencapai 37 hingga 57% dengan mayoritas terjadi pada anak-anak dan wanita usia subur. Nah, sedangkan pada survei kesehatan rumah tangga pada tahun 2007 menyatakan bahwa angka kejadian IDA itu pada anak balita di Indonesia mencapai angka 40 hingga 45%. Lalu dilakukan survei juga di negara-negara mayoritas, bayi usia 6 hingga 12 bulan yang mengalami kekurangan zat besi itu disebabkan oleh tingkat sosial ekonominya yang rendah. Di mana pada negara yang maju, itu populasi yang berisiko IDA adalah imigran yang baru tiba, masyarakat adat, atlet, pengungsi, pendonor darah reguler, dan hingga pada vegetarian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Prasista dengan 3 digit NIM terakhir 177, bisa di next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi ya. Jadi etiologi fisiologis dari definisi zat besi adalah peningkatan kebutuhan akan zat besi pada masa pertumbuhan, menstruasi, kehamilan, trimester kedua dan ketiga, atau setelah mendonorkan darah. Etiologi patofisiologi dapat didasarkan pada dua mekanisme, yaitu penurunan aborsi dan kehilangan darah kronis. Obat-obatan seperti steroid, wines, dan salisilat dapat menyebabkan ulkus pada instantinal yang berkontribusi akan kehilangan darah, sedangkan PPI dapat menghibisi aborsi zat besi. Mungkin dari saya akan dilanjutkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Madi Firmanadi dengan 3 digit NIM terakhir 063. Next. Baik, sini saya akan menjelaskan patofisiologi, di mana untuk gambarnya sendiri bisa dilihat pada slide. Next.
Yang pertama itu terkait dengan homeostasis besi. Tubuh manusia itu mengalami evolusi sehingga tidak memiliki sarana untuk ekskresi zat besi, kecuali yang hilang karena pelepasan sel sekitar 1 mg per hari dengan penyerapan hariannya terbatas pada 1-2 mg untuk mengkompensasi kehilangan zat besi harian. Tubuh itu mendaur ulang sebagian besar besi yang dibutuhkan dari pemecahan eritrosit tua oleh makrofag di limpa sehingga tersedia untuk transferit plasma. Nah, kontrol ketat dari penyerapan dan daur ulang besi ini dimediasi melalui hormon hepsidin di hati, tetapi dapat dengan mudah terganggu yang menyebabkan berbagai bentuk dari iron deficiency atau ID yang berkembang menjadi anemia. Next. Selanjutnya adalah mekanisme adaptif pada defisiensi besi absolut. Nah, untuk mekanisme adaptif pada ID ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan besi oleh eritropoiesis dan meningkatkan penyerapannya. Hepsidinnya sendiri berfungsi untuk mengikat dan mendegradasi reseptor ferroportin pada membran basolateral enterosit dan makrofag sehingga mencegah ekspor besi dari sel-sel ini ke dalam plasma. Dalam ID absolut, hepsidin ini ditekan yang menyebabkan peningkatan penyerapan besi dari usus dan pelepasan besi daur ulang dari makrofag limpa ke dalam sirkulasi. Hipoksia jaringan pada iron deficiency anemia atau IDA itu sendiri meningkatkan kadar hipoksia inducible factor 2 alpha atau HIV 2 alpha yang merangsang HIF 2 alpha yang merangsang produksi eritropoietin oleh ginjal yang mengarah pada perluasan eritropoiesis dan pelepasan eritrosit mikrositik hipokromik. Setelah simpanannya habis, makrofag diikuti oleh hepatosit, kadar zat besi plasmanya akan menurun karena penyerapan zat besi tidak dapat memenuhi permintaan. Daur ulang besi dari eritrosit hipokromik dalam makrofag juga menurun secara paralel dengan tingkat keparahan iron deficiency. Next. Selanjutnya itu mekanisme dalam kondisi peradangan kronis. Sitokin interleukin yaitu IL-6, IL-1 beta, dan IL-22 terbukti meningkatkan ekspresi hepsidin yang mengarah pada degradasi ferroportin dan sekuestrasi besi dari sirkulasi di eritrosit usus dan makrofag. Stimulasi dari reseptor Toll-like 2 dan 6 pada inflamasi kronis juga mengurangi ekspresi ferroportin dalam makrofag melalui mekanisme yang tidak bergantung pada hepsidin. Hal ini menyebabkan kurangnya besi untuk jaringan tubuh, mengingat jumlah besi plasma yang terikat pada transferin lebih rendah dan menyebabkan keadaan iron restricted erythropoiesis dan anemia dengan adanya simpanan zat besi yang normal atau meningkat. Next. Nah, dalam jangka panjang hal ini akan menyebabkan iron deficiency absolut, mengingat penurunan penyerapan dari zat besi. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Edwin Chandra dengan nomor DGD 014. Bisa next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis. Manifestasi klinis pada anemia disebut juga sebagai sindrom anemia atau anemia tentu dapat dijumpai pada anemia defisiensi besi jika kadar hemoglobin kurang dari 7-8 gram per-dl. Gejala ini dapat berupa badan lemah, lemas, lesu, cepat lelah, mata berkunang-kunang, serta telinga yang berdenging. Next. Kemudian gejala yang khas yang dapat dijumpai pada anemia defisiensi besi tetapi tidak dijumpai pada anemia lain ada sebagai berikut. Yang pertama adalah koilonilikia, yaitu merupakan kuku sendok atau spunel di mana kuku menjadi rapuh, bergaris vertikal dan membengkok cekung sehingga menyerupai sendok. Kemudian yang kedua adalah atrofi papiliza atau glossitis, yaitu merupakan kondisi di mana permukaan lidah menjadi rigid dan mengkilap karena apabila lidah mengkilap. Kemudian yang ketiga adalah stomatitis angularis atau seiolosis, yaitu merupakan keadaan adanya peradangan pada sudut mulut sehingga tampak sebagai bercak yang berwarna pucat keputihan. Kemudian terakhir adalah disfagia, yaitu adalah nyeri pada saat menelan karena kerusakan pada epitel hipofaring. Next. Baik, untuk selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Next. Perkenalkan, saya Kartika Saputra dengan NIM 21025110002. Next. Jadi di sini untuk pemeriksaan laboratorium itu ada dua, ada pemeriksaan hematologi dan pemeriksaan biokimia. Jadi untuk pemeriksaan hematologi ini ada beberapa hal seperti pada PowerPoint. Yang pertama ada pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit, di mana kedua hal ini merupakan salah satu tes yang umum dilakukan untuk diagnosis dari anemia, di mana pemeriksaan hemoglobin merupakan pemeriksaan yang lebih sensitif dibandingkan dengan hematokrit, sehingga lebih mudah untuk menentukan kejadian dari anemia. Jadi anemia kemungkinan terjadi apabila penderita memiliki HB kurang dari 13 gram per desiliter untuk laki-laki yang berusia lebih dari 15 tahun dan kurang dari 12 gram per desiliter untuk perempuan usia lebih dari 15 tahun, dan kecuali pada wanita hamil nilai HB-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Lalu untuk nilai hematokrit sendiri itu yang tidak normal itu kurang lebih 3 kali kadar HB apabila ukuran eritrosit ini memiliki berada dalam batas normal. Jadi 3 kali kadar HB itu dalam persen. Untuk yang kedua ada yang namanya indeks eritrosit, di mana pemeriksaan dilakukan pada MCV, MCH, dan MCHC. MCV merupakan mean corpuscular volume, di mana merupakan satu rasio dari hematokrit dibagi dengan eritrosit.
yang akan menunjukkan bahwa misalnya nilainya kurang dari 60 FL itu akan menunjukkan gambaran eritrosit mikrositik. Dan apabila nilai MCV lebih dari 120 akan menunjukkan gambaran eritrosit yang makrositik. Lalu untuk MCH itu merupakan rasio hemoglobin dengan eritrosit di mana menggambarkan rata-rata berat dari hemoglobin per sel darah merah. Dan selain MCV dan MCH itu ada MCHC, itu rasio dari antara hemoglobin dan hematokrit yang dapat menjadi gambaran klasifikasi eritrosit yang normokrom ataupun itu hipokrom. Lalu yang ketiga ada yang namanya red blood cell distribution atau WIDS atau RDW, itu di mana penggunaan RDW ini sebagai penunjang diagnosis anemia defisiensi besi, di mana yang mengalami peningkatan dari RDW ini lebih dari 12%, memiliki sensitivitas dalam rentangan 71 sampai 100% dan spesifitas 50% pada orang dewasa. Lalu untuk yang keempat ada namanya retikulosit, itu merupakan gambaran dari sirkulasi yang dialami oleh eritrosit yang imatur dan mengalami penurunan pada ADB. Lalu yang kelima, yang terakhir ada retikulosit hemoglobin konten atau CHR. Pemeriksaan CHR ini dapat dilakukan karena dapat memberikan gambaran kandungan dari HB pada eritrosit, sehingga dapat memberikan ciri yang lebih akurat mengenai kandungan besi pada eritropoiesis. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Komangsi Prahita dengan 3 digit NIM terakhir 043. Next. Oke, selanjutnya pemeriksaan laboratorium yang kedua, itu ada pemeriksaan biokimia. Yang pertama itu ada ferritin serum. Ini tuh merupakan sebuah reaktan fase akut yang dapat menunjukkan kadar ketersediaan besi di dalam tubuh dengan mengukur pendaran cahaya pada zat kimia yang dihasilkan oleh tenaga listrik dengan suatu metode yang disebut dengan sandwich Eschlia. Terus yang kedua itu ada total iron binding capacity atau TICD, di mana ini akan menunjukkan kadar besi yang terikat di dalam transferin di dalam serum tersebut. Nah, transferin ini merupakan suatu protein yang dibentuk di hati dan berfungsi untuk membawa besi ke sumsum tulang yang akan digunakan oleh sel-sel untuk proses sintesis hemoglobin. Nah, jika TIBC ini menurun, itu biasa dipicu oleh adanya kondisi inflamasi, kanker, malnutrisi, dan infeksi kronik. Terus yang kedua itu ada zinc protopirin atau ZPP. Ini tuh akan terjadi selama proses biosintesis hem berlangsung. Nah, ketika zinc ini tidak dapat bergabung dengan protoporin, dia itu akan menyebabkan produksi hem ini terhambat, sehingga secara otomatis produksi ZZP dan rasionya itu juga akan meningkat. Terus yang keempat tuh ada saturasi transferin. Nah, ini tuh akan menunjukkan jumlah besi yang ada pada plasma atau serum. Nah, indikator dari adanya defisiensi besi ini atau yang memicu pada anemia itu jika nilai saturasi transferinnya itu kurang dari 16%. Terus yang terakhir itu ada soluble transferin reseptor atau STFR, itu tuh ditemukan di dalam serum berbentuk terlarut atau soluble, maka disebut dengan STFR. Nah, ada 3 metode pemeriksaannya atau 3 metode prinsipnya. Pertama itu ada imunoturbidimetri yang akan terikat lateks dan akan bereaksi dengan antigen STFR. Terus yang kedua itu ada imunofluoresesi yang memiliki prinsip rapid one step immunofluometric, dan terakhir itu ada metode ELISA, itu adalah reaksi antara antibodi anti-STFR yang telah dilekatkan pada sumurannya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Ciptasari dengan 3 digit NIM terakhir 153. Next. Terkait diagnosis, untuk gold dan standarnya itu adalah dengan melakukan biopsi secara langsung pada sumsum tulang menggunakan perwarnaan Prussian blue. Namun aspirasi secara langsung pada sumsum tulang ini bersifat invasif, jadi umumnya juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan tidak langsung dengan cara pemeriksaan hematologi dan biokimia. Untuk hematologi dapat dilakukan dengan pengecekan kadar hemoglobin, hematokrit, red cell distribution white, mean corpuscular volume, retikulosit, hemoglobin content. Untuk yang biokimia bisa dilakukan dengan pengecekan kadar serum ferritin, TIBC, ZPP, serum besi, dan juga saturasi transferin. Bisa di next.
Selanjutnya ada juga beberapa indikator lain yang dapat digunakan. Menurut WHO itu ada 4 indikator. Yang pertama, kadar hemoglobin kurang dari rentangan normal sesuai usia. Kemudian konsentrasi Hb eritrositnya kurang dari 31% dengan rentangan normal sebagai berikut. Untuk kadar FeS serumnya kurang dari 50 mikrogram per desiliter dengan rentangan normal sebagai berikut. Kemudian juga saturasi transfernya kurang dari 15% dengan rentangan normal sebagai berikut. Dan untuk indikator kedua bisa sesuai dengan Cook dan Monson, ada juga 4 indikator. Yang pertama, anemia mikrositik, kemudian saturasi transferin kurang dari 16%, nilai free erythrocyte protoporfirinnya lebih dari 100 mikrogram per desiliter, dan kadar serum ferritinnya kurang dari 12 mikrogram per desiliter. Bisa di next. Selanjutnya, apabila diagnosis tadi sulit untuk dilakukan, tetap bisa dilakukan untuk pemeriksaan penunjang berupa biopsi secara langsung pada sumsum tulang. Nah, pada pasien dengan defisiensi besi, gambar yang tampak adalah hiperplastik pada tahap awal, kemudian diikuti dengan peningkatan eritropoiesis atau EPO yang menyebabkan penurunan rasio mieloid eritoid. Kemudian, pada sitoplasma selnya itu akan tetap berwarna kebiruan, sedangkan membran selnya itu akan terlihat irregular, umumnya dikenal dengan shaggy. Dan terakhir, untuk perwarnaan Prussian blue pada kasus ini itu tidak akan ditemukan zat besi yang terwarnai. Mungkin sekian dari saya, bisa di next. Saya izin melanjutkan, perkenalkan saya Anjing Pratunggasih dengan 3 digit terakhir 041, next. Sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan. Manajemen pasien dengan iron defisiensi anemia adalah mengetahui faktor penyebab dan mengatasi serta memberikan terapi pengganti preparat besi, baik melalui oral, parenteral, maupun melalui transfusi darah. Tujuan pengobatannya adalah mengembalikan kondisi ketersediaan zat besi dan juga kadar hemoglobin ke tingkat normal. Untuk preparat besi oral, itu pemberiannya paling sering adalah ferrous sulfat karena harganya lebih murah, memiliki bioavailabilitas yang baik, tersedia dalam berbagai sediaan, dan juga terbukti dapat mengatasi simpanan zat besi dan secara efektif dapat memperbaiki kondisi anemia. Selanjutnya, preparat besi parenteral ini tuh pemberiannya merupakan rute pemberian obat yang disenangi sebagian pasien karena kadar Hb-nya meningkat dengan lebih cepat, tidak melewati absorpsi pada gastrointestinal sehingga efek samping lebih sedikit dan risiko keamanan lebih baik. Selanjutnya yaitu transfusi sel darah merah. Ini tuh disarankan bahwa transfusi harus disediakan atau diberikan pada pasien dengan anemia berat, hemodinamik tidak stabil, dan atau memiliki kondisi komorbiditas terkait. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Farel Nanasir Utama dengan 3 digit terakhir 10. Next. Baik, di sini saya izin melanjutkan mengenai prognosis. Jadi prognosis dari anemia defisiensi besi akan baik apabila penyebab anemianya hanya karena kekurangan besi saja dan diketahui penyebab serta kemudian dilakukan penanganan yang adekuat. Gejala anemia dan manifestasi klinis lainnya akan membaik dengan pemberian preparat besi. Jika terjadi kegagalan dalam pengobatan, perlu dipertimbangkan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Diagnosisnya salah, dosis obat tidak adekuat, preparat besi yang tidak tepat dan kadaluarsa, pendarahan yang tidak teratasi, disertai penyakit yang mempengaruhi absorpsi dan pemakaian besi, dan yang terakhir adanya gangguan absorpsi di saluran cerna. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Joshua Adito Bagaskara dengan NIM 210-2511-021. Next. Baik, jadi dapat 3 dari penutup. Next. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ini adalah ADBD ini adalah anemia karena kurangnya kesediaan zat besi di dalam tubuh, bisa terjadi karena kurangnya konsumsi zat besi, absorpsi yang menurun, dan kehilangan darah yang dapat mengganggu pertumbuhan pada anak. Nah, iron defisiensi anemia ini sering terjadi pada masa awal bayi atau anak-anak, dan jika di Indonesia ini terjadi kasusnya 40-45% pada masa akhir bayi atau anak-anak. Lalu biasanya ADB ini juga koilonisia, atrofi papilida, stomatitis, amlaris, dan disfagia. ADB ini juga dapat diperiksa dengan 2 kategori, yaitu hematologi dan biokimia. Selain 2 itu, pemeriksaan biopsi pada sumsum tulang belakang adalah diagnosis gold standar untuk ADB atau anemia defisiensi besi. Namanya defisiensi besi, jadi manajemen ADB ini dengan cara pengawasan yang ketat sebagai kontrol progres pengobatan dan penanganan yang adekuat dengan cara pemberian preparat besi, baik secara oral, parental, ataupun transfusi darah. Next. Baik, jadi dari bab 3 yang syarat ini, penulis berharap pembaca dapat memahami dan menelaah isi dari kajian ini, memahami
pendalaman mengenai ADB dan dapat memberi kontribusi dalam pencegahan dan penanganan terhadap penyakit ADB. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam pengembangan kajian seputar ADB ke depannya, dan bagi institusi diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai ADB, serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ADB terhadap klinis dan akademis. Next. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.